berjumpa dengan saya, Ko Abdul Aziz Lo, atau lebih akrab disapa dengan Ko Aziz Lo. Kita jumpa lagi kali ini bulan apa ya? Ini bulan Januari ya? Bulan Januari jelang Imlek ya? Iya, juga saudara-saudara seiman semuanya, apa kabar iman kalian hari ini? Moga-moga terus meningkat, dan juga terutama saudara-saudara Tionghoa Muslim, suku keturunan yang Muslim, apa kabar kalian semua? Tetap istiqomah dan terus semangat selalu. Jika kalian ngerasa sendiri, ketahuilah kalian tidak sendiri. Ada kami di sini di Tionghoa Muslim Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa ya. Nah, kebetulan di sini di stable bareng saya. Ini stable saya nih di sini. Di sini ada 5 kuda. Salah satunya ada kuda rescue gitu kan, namanya Acong gitu. Karena dia putih gitu. Nah, terus itu di belakang tuh ada Ani itu. Ani Jamilah namanya. Karena kita punya Ramadan. Jadi Roma tak lengkap tanpa ada Ani. Oh ya, sekarang kita mungkin sudah momennya dekat ke Imlek ya. Gimana sih kok, kita kan Tionghoa keturunan nih kok gitu kan. Kalau Imlek nih kita mau nggak mau harus hadir kayak gitu kan. Mungkin kalau yang mereka yang bukan keturunan Tionghoa sih cuek aja ya gitu. Karena kenapa? Karena ya mungkin tidak harus terlibat, tidak harus silaturahmi dengan keluarga kayak gitu. Mungkin cuman ketika lebaran kumpul-kumpul kayak gitu. Karena bagi etnis Tionghoa, Imlek ini merupakan satu momen yang sakral sebenarnya. Kalau kita mau disamakan lah, mirip-mirip dengan Ramadan lah. Ramadan terus Idul Fitri lah gitu. Jadi kumpul-kumpul keluarga, bareng-bareng, makan-makan kayak gitu. Acaranya lebih ke sana sebenarnya. Cuman di pagi hari biasanya pada ibadah kayak gitu. Iya kok, kan ada ibadahnya ya kok, gimana ya gitu. Kita kan sudah Muslim nih gitu. Ya jangan ikutin ibadahnya kan kayak gitu. Sekarang kalau misalnya ada yang berkata, udah yang udah Muslim gak usah ikutan aja, gak usah datang ke keluarganya deh, gak usah, udah Muslim ngapain lagi gitu. Sebentar dulu. Dalam Islam itu kita sudah punya garis lakum dinukum waliyadin dalam urusan agama. Kalau dalam urusan silaturahmi, dalam urusan muamalah gitu, dalam Islam sendiri kita tetap diwajibkan untuk berlaku baik kepada orang tua kita, kepada juga kakek nenek kita, saudara-saudara kita dalam urusan dunia. Yang nggak boleh itu kan dalam urusan ibadah. Nah kayak gitu. Biasanya buat kalian yang kadang suka, bukan julid ya, tapi terkadang suka menghakimi, udahlah udah Muslim gitu, walaupun kamu orang Chinese kan udah Muslim gitu, udahlah tinggalin semua, gak usah ikut kumpul, gak usah imlekan gitu. Iya oke, gak usah imlekan oke, kayak gitu. Udah gak usah kongsi-kongsian lah. Iya oke, diubah aja doanya gitu kan. Aku ngapo gitu, papa mama facoy ya, facoy gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Facoy itu istilah katanya moga-moga berjaya gitu kan. Sekarang jadi permasalahan kan sekali lagi gitu kan. Ketika gongsi dan facoy itu digabung, itu merupakan sebuah ungkapan untuk merayakan tahun baru Imlek kayak gitu. Sedangkan kita ya sudah nggak tahun baruan Imlek kan kayak gitu. Nah di tahun baru Imlek itu ya ada sesuatu yang harus dilakukan, seperti misalnya sembahyang, tanda kesyukuran. Nah kita jangan ikut di sananya gitu. Kalau mendoakan dalam hal dunia silahkan, pacai kayak gitu. Jangan digabung aja, gongsi pacai jangan digabung. Silahkan. Akung, apo, papa, mama, moga-moga pacai ya, tambah kaya, panjang umur, sehat selalu kayak gitu kan. Wajahnya enak selalu dipandang. Kayak gitu, makin jaya. No problem dalam keduniaan kayak gitu. Makanya bagi kalian terutama yang memandang sebelah mata kepada kami yang warga keturunan, kemudian ikut latah-latahan kayak gitu ya, udah Muslim latah-latahan,
Imlek-imlekan gitu. Ini bukan latah-latahan, bukan latah-latahan. Ini sebuah tradisi yang dari nenek moyang kami itu biasa kami lakukan, yaitu berkumpul. Sama halnya di Indonesia tuh ketika lebaran kumpul, makan-makan kayak gitu. Jadi ada batasannya gitu. Kita juga kadang, saya pribadi ya, ketika Id, terkadang ada saudara yang belum muslim gitu kan, datang, ya udah makan bareng. Ketika Idul Kurban, ada saudara gitu yang belum muslim, saya kasih dagingnya kayak gitu. Kan bukan ibadahnya, tetapi kita sedekah dan hadiahnya kan kayak gitu. Sama halnya dengan Imlek. Sekali lagi, buat yang bukan keturunan Tionghoa itu ringan ninggalin Imlek. Maksudnya kumpul-kumpulnya ya. Tapi buat yang warga keturunan itu mungkin susah ya. Karena kita ketika Imlek itu bukan harus ngikut ibadahnya, tetapi kita kumpul dengan mereka, kita kumpul dengan saudara, kita kumpul dengan kakek nenek. Kapan lagi gitu? Tahun depan belum tentu kumpul lagi kan kayak gitu. Nah, justru di saat kita kumpul seperti itu, ini sebuah tantangan. Tantangannya apa? Bisa nggak kita mendakwahkan Islam? Bisa nggak kita itu ketika ikutan kumpul di hari Imlek itu, kita tidak melakukan ritual ibadah? Kayak gitu kan, artinya tetap lakum dinukum waliyadin. Itu kan merupakan dakwah gitu. Ngeles-ngeles aja gitu, diputer-puter. Enggak diputer-puter gitu. Sekarang kapan lagi mau kumpul? Oke, kita orang Islam, kita main logika ya. Kita orang Islam, kapan lagi kita bisa ngumpul bareng? Selain pada momen Ramadan. Kapan? Susah kan? Idul Kurban juga belum tentu ngumpul semua. Kalau Idul Fitri pada ngumpul kayak gitu. Nah, di saat Idul Fitri pun kita tuh harus berdakwah juga. Kita tuh harus tahu kepada siapa kita harus salaman kan kayak gitu. Mana mahram, mana bukan. Nah, sama halnya ketika hari Imlek itu datang, kita bisa kumpul di rumah orang yang kita tuakan, kita di sana makan-makan, kita di sana kumpul, ngobrol dan segala macam gitu. Banyak cerita yang akan kita ceritakan di sana. Jadi tidak melulu terjadi kegiatan pada ibadah ketika Imlek itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, orang Cina itu bangun sebelum subuh. Tuh, kalau kalian istilah kata julid, kok orang Cina banyak yang kaya ya gitu. Karena memang keberkahan ada di subuh hari. Dan orang Cina itu bangun, maka kebagian berkahnya kan kayak gitu. Nah, sedangkan kita ketika azan masih mubok manis gitu kan, masih dengkur aja gitu. Nah, makanya mereka itu bangun pagi, bahkan sebelum subuh mereka ibadah di pagi Imlek. Itu yang dulu biasa kami lakukan waktu saya masih belum muslim kan gitu kan. Nah, ada sedikit cerita nih. Pahit sih gitu ya. Kalau misalnya ikut Imlek kadang pahit bagi kita yang sudah muslim gitu, bagi keturunan Cina yang sudah muslim. Kadang ada pahitnya, kadang ada enggaknya. Tetapi biasanya ketika obat itu pahit, nanti akan menghasilkan sesuatu yang manis gitu. Keluarga saya, alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Mama 27 jam sebelum meninggal masuk Islam kayak gitu kan. Papa juga masuk Islam gitu kan. Cici, terus Ayi, jadi itu juga masuk Islam kayak gitu. Apakah mereka menerima Islam begitu saja? Enggak. Pertama kali saya yang jadi muslim, saya hadir di sebuah Imlek, saya ceritakan ya. Bukan artian ngejelek-jelekin, enggak gitu. Jadi dalam pandangan orang Tionghoa, terutama keluarga saya, ketika ada keluarganya yang masuk Islam, itu istilah katanya ya dianggapnya sudah bocah gitu loh. Udah nggak guna lah, istilah kata keluar dari suku lah, ninggalin suku, ninggalin keluarga kayak gitu. Nah, di situ saya buktikan ketika Imlek datang pagi-pagi, biasanya saya kan ikut dulu sebelum muslim tuh, ikut sembahyang pai-pai, atau pai-pai ya, pakai hiyo itu gitu. Biasa pai-pai kayak gitu. Saya udah nggak ikut, saya tinggalkan itu. Nah, ketika sudah kumpul-kumpul siang atau malam saya datang. Di sana kita bisa makan-makan kayak gitu kan, ngobrol-ngobrol, ya ada yang gaplean kayak gitu. Ya kalau kita biasa ya, ciu itu biasa, arak putih itu biasa, yang terutama yang sudah dewasa kayak gitu.
Jadi ada kejadian yang sebenarnya unik, tetapi membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu keislaman dari keluarga-keluarga saya. Waktu itu saya masih remaja, namanya remaja nggak punya apa-apa ya, nggak punya kekuatan, jajan aja masih dikasih kan kayak gitu. Walaupun saya udah dagang gitu, dan saya memang nggak suka uang waktu itu ya, jadi uang banyak saya simpan, saya jarang jajan. Dan kebiasaan itu tetap saya jaga sampai sekarang. Jadi saya jarang jajan. Nah, ketika satu hari itu, ketika Imlek itu, saya baru proklamir ya kalau saya itu sudah Muslim gitu. Saya datang hadir. Di situ kumpul mama, papa, semua, terus Ayi kayak gitu kan. Nah, pada hari itu kumpul semua papa, mama, Ayi kayak gitu. Terus ada cici, sepupu juga kumpul lah di rumah yang kita tuakan. Kita lagi kumpul-kumpul, saya diledek gitu kan, ya biasalah gitu. Lu masuk Islam ya? Iya gitu, namanya baru masuk Islam gitu kan. Percuma lu masuk Islam gitu, gimana juga lu tetap aja Cina gitu, tetap aja tenglang kayak gitu. Nggak mungkin dengan kamu masuk Islam terus kamu itu dianggap jadi pribumi gitu, enggak gitu. Ya saya jawab aja, enggak lah, saya masuk Islam ini kan keyakinan, masalah hati gitu kan, masalah keimanan. Bukan saya mau dianggap pengen jadi pribumi gitu, enggak gitu. Saya enggak nyesalin takdir sebagai orang-orang Tionghoa gitu. Justru saya bangga jadi orang Tionghoa. Oh gitu katanya. Ya tapi tetap aja lo masalah kependudukan dan segala macam tetap susah kamu katanya. Masalah ini itulah susah lah, tetap aja lo tetap akan dikucilkan gitu. Karena kita minoritas, lo akan tetap dibenci sama orang pribumi kayak gitu. Saya bilang ya itu mau urusan mereka. Urusan saya masalah keimanan. Udah selesai itu, ada tuh abang sepupu. Sini katanya sekciu gitu kan. Lu udah dewasa. Nanti kalau ada jamuan, kamu sekciu mabok. Tuh bikin masalah tuh kata dia. Malu-maluin gitu. Saya bilang enggak lah kok. Enggak mau saya gitu. Loh, kenapa gitu? Kenapa nggak mau sekciu gitu? Haram lah gitu. Enggak, arak itu obat. Coba kamu lihat toko-toko jamu, pasti pakai arak katanya. Saya bilang enggak lah kok, bagi saya itu tetap haram. Sedikit obat katanya. Saya jawab lagi, kalau dalam Islam itu kok, kalau banyaknya haram, sedikitnya itu tetap haram gitu. Dan Allah nggak mungkin nurunkan obat itu kepada hal yang haram. Itu prinsip saya. Saya katakan seperti itu. Terus kata si koko sepupu ini, kamu makan ayam nggak? Iya, saya bilang. Ayam halal nggak? Kata dia. Saya bilang iya halal. Kalau kamu makan sampai muntah, halal apa haram? Saya bilang ya haram lah kalau sampai muntah. Nah, ini juga sama gitu. Kamu makan sedikit nggak sampai muntah tuh halal kata dia. Saya bilang nggak bisa lah kok. Bisa kata dia. Arak bisa jadi obat. Orang Islam banyak menjadikan arak itu sebagai obat. Dan kalau kamu minum nggak muntah, kamu nggak haram katanya. Saya bilang ya itu terserah kok, bagi saya enggak. Sedikitnya haram, banyaknya haram, tetap haram walaupun sedikit. Nah, akhirnya diambilin babi itu kan. Nah ini selalu ada makanan kan. Karena nggak mungkin nggak ada babi biasanya. Kenapa? Karena babi itu merupakan satu hewan kaki 4 yang merupakan hewan kebanggaan gitu. Hewan terbaik kaki 4 adalah babi. Itu menurut prinsip orang Chinese. Minimal pada waktu itu. Kalau sekarang saya nggak tahu deh. Saya kan udah lama nggak makan babi gitu kan. Jadi anggapannya sekarang nggak tahu. Karena kan sekarang banyak sudah yang Kristen juga ya gitu. Kalau dulu kan kita masih Konghucu, Buddha ngakunya. Padahal Konghucu kayak gitu. Kasih babi ini secunyuk katanya. Enggak lah kok gitu. Dalam Al-Quran secunyuk itu halal apa haram? Haram saya bilang. Kalau terpaksa boleh. Halal kan katanya. Ya boleh kok, bukan berarti jadi halal. Pokoknya boleh dimakan tuh halal kata dia. Ya kondisi terpaksa kok katanya. Nah sekarang nggak ada makanan, lo ada cunyuk aja, lo terpaksa lo makan kata dia. Lo nggak muntah nggak haram katanya. Saya bilang ya nggak begitu kok, depan juga ada sate, ada makanan, ada warteg. Saya bilang lo mah katanya nggak muntah halal katanya. Jadi boleh kayak gitu. Akhirnya mama datang tuh, kata mama,
Searak itu umoy katanya. Sejunjuk ya umoy. Tahu nggak? Kamu dalam perut saya makan babi, darah kamu ada babinya. Gimana kamu, kata mama. Ya itu kan dulu mah, dia bilang. Tapi udah darah kamu udah jadi daging katanya. Ya udah itu masa lalu, saya bilang. Hayya, kita kumpul-kumpul di sini katanya. Terus ada cici sepupu tuh bilang, haulah katanya, nggak usah lah katanya kan. Nggak usah kita terusin bully, kasihan. Kata cici, nih saya cumian nih masak mie. Kita kan orang Hakka ya, pakai bahasa kek. Cumian saya masak mie katanya. Semian lah katanya. Masak mie, makan mie kata cici. Khusus nggak ada babinya, gue tahu lo muslim katanya. Saya bilang nggak bisa Ci. Loh kenapa? Haram juga. Iyalah saya bilang. Kok bisa? Ya bisa Ci. Kenapa? Karena tempat masak cici itu pasti dibuat masak babi dulu. Iya katanya. Tapi kan udah gue cuci katanya. Oke Ci, udah dicuci. Dicuci 7 kali nggak? Hayya, gue nggak ngitungin katanya. Buat apa kata dia? Ya udah pasti nggak ngitungin. Kenapa? Karena babinya juga dimakan. Ngapain terlalu bersih kan gitu. Yang penting nggak berminyak. Dicuci pakai tanah nggak Ci? Ya enggak lah katanya. Tanah susah di Jakarta sini katanya. Lo pikir kampung katanya. Ya iya gitu kan. Karena dalam Islam itu kalau belum dicuci 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah, maka tempat masak itu haram hasil masakannya. Karena ada babinya. Hayya, kata cici. Lo lebih fanatik dari orang Islam lah ya katanya. Wah mama datang lagi tuh. Mama datang lagi tuh. Kata mama, hayya, se yuk moy. Cunyu yu haram, semien yu haram, kata mama. Hayya, lu fanatik lah katanya. Lu moyung lah kata mama. Udah inilah, udah berubah banget. Udah nggak seperti keluarga lagi katanya. Udah dianggap hilang lah katanya. Terus akhirnya saya bilang ya nggak gitulah. Saya kan hadir di sini ngormatin kalian semua. Saya datang, saya hadir. Cuman, nah ini saya ngomong, sesuatu yang bagi agama saya nggak boleh, saya nggak kerjain. Tetapi sesuatu yang boleh oleh agama saya, kita kerjain, kayak gitu. Terus kata cici, haulah katanya, yang tadi masak mie itu. Sudah, oke katanya. Gini, kata cici. Lu mau makan apa? Saya bilang, tuh depan ada orang Madura teriak, teh gitu, cici. Kan orang sate dulu gitu, teh, kan gitu ya kalau di Jakarta ya. Lo mau beli sate? Iya. Yaudah gue punya duit Ci katanya. Loh enggak, ini duit gue aja katanya. Lo kan di rumah gue. Udah gue kasih duit buat beli sate. Mau nggak katanya. Saya diam tuh. Apa? Duit gue haram juga. Gue halal tahu. Gue ngelas katanya, gue nggak nyolong kata dia. Iya Ci, mau deh Ci gitu. Terus lo mau makan di mana? Saya makan di luar deh Ci katanya. Udah makan di dalam sini aja katanya. Terus lu nggak bisa minum ini gelasnya juga? Ya enggak Ci. Ya udah lo beli teh botol kayak apa katanya. Waktu itu saya sering minum teh botol tuh, teh botol sosro gitu. Kan apapun makanannya minumnya teh botol sosro kan kayak gitu. Ya akhirnya saya makan di sana. Ya memang sih memang kadang ada pembulian kayak gitu. Kadang ada protes. Itu hal wajar gitu. Karena mereka kan mencintai kita. Mereka aneh dengan Islam gitu kan. Mereka tidak memandang Islam itu dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi memandangnya dengan akhlak kita, tingkah laku kita. Sedangkan kita baru syahadat gitu. Mereka baru tahu kita ini Muslim. Mereka akan pasti heran gitu. Mereka nggak akan ngelihat perubahan sikap kita, tetapi ngelihat perubahan ekstrim. Kita nggak makan babi, kita nggak minum arak, kita nggak gaplean lagi kayak gitu kan. Bahkan kita kadang dari bekas masaknya itu kita nggak mau kayak gitu. Tetapi dari situ itu adalah dakwah gitu. Kita mendakwahkan kepada mereka bahwasanya kita datang, kita hadir di mana di hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Karena kenapa? Ranah ibadah adalah lakum dinukum waladin. Bagimu agamamu dan syariatnya dan cara-cara ibadahnya, dan bagiku agamaku, syariatnya dan juga cara-caraku untuk beribadah. Itu indah, toleransi yang indah sebenarnya. Alhamdulillah, waktu berlalu belasan tahun, akhirnya mama syahadat, terus abang sepupu syahadat, papa syahadat, bibi yang rumahnya ditempatin waktu itu syahadat, saya nguburin kebetulan.
ada abang sepupu yang lain juga, saya juga yang nguburin syahadat juga gitu. Jadi alhamdulillah banyak di antara keluarga saya yang sudah syahadat, walaupun masih ada yang tetap Konghucu atau berubah Kristen kayak gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi bagi kalian Tionghoa Muslim, keturunan Tionghoa yang sudah Muslim gitu kan, ketika kalian itu mampu, ya istilah kata, inilah aku Muslim, aku mampu untuk tetap bersilaturahmi dengan kalian, dan aku mampu menjaga agamaku dan syariat-syariatnya, batas-batasannya, silahkan datang. Kan ibadahnya pagi, silahkan datang, mau siang, mau malam, kumpul-kumpul. Di saat itulah kalian berdakwah. Di saat itulah tunjukkan bahwasanya kalian itu udah Muslim. Tunjukkan bahwasanya kalian itu menjaga halal dan haram. Tunjukkan kalian itu gak cuma minta angpau, tapi ngasih angpau sebagai infak. Kayak gitu. Banyak ponakan-ponakan kecil. Itu sebuah tradisi yang baik. Apa berbagi rezeki? Itu bukan bagian dari ibadahnya, tradisinya. Silahkan kalian berinfak. Tapi ingat, jangan jadi begini. Jangan angpau nalai, kayak gitu kan. Kenapa? Karena Islam itu ngajarin kita itu ngasih, bukan meminta. Kenapa? Kalau meminta kita miskin, kita nggak punya. Artinya kita minimal kita kalau nggak miskin, nggak punya, kita membutuhkannya. Tapi kalau kita ngasih, artinya kita itu kelebihan. Sekarang pertanyaannya, kalian ingin jadi orang kekurangan apa kelebihan? Nah di situ kan, kalau pengen jadi orang kelebihan, makanya belajar dari sekarang itu untuk memberi seperti itu. Nah buat kalian, saudara Muslim yang lain, yang terkadang suka jutek kalau ngomong, Cina udah Muslim, masih ikut-ikutan. Muslim apa sih kalian? Abu-abu. Jangan. Kenapa? Karena ada adat istiadat. Dan kadang adat istiadat itu ketika tidak melanggar syahadat, tidak melanggar syariat ya, itu no problem kita lakukan. No problem kita hadir di sana. Seperti itu. Seperti misalnya tadi saya bilang, ibarat kata Idul Fitri. Kita datang keluarga, kita kumpul di sana. Kan sama-sama Muslim, apa yang mau didakwakan? Nah, dakwakan kalian yang ngasih angpau, kalian ngasih uang, kayak gitu. Kalian datang ke sana, jangan cuma makan doang, tapi cuci piring. Kalian ke sana mulai membedakan mana mahram, mana bukan. Ketika cium tangan, salaman tuh, hati-hati. Nah, ketika kalian itu kumpul dengan keluarga yang masih belum Muslim, dalam artian masih merayakan Imlek, masih Konghucu atau Buddha, tunjukkan di sana kalian mampu menjaga batas-batas agama kalian. Seperti itu kurang lebih. Apa yang disusahkan gitu. Nah, seperti itu.